Shalom Alihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya, mana yang benar, 12 murid atau 82 murid ya. Saudara tahu, Yesus punya murid berapa? 12 Pak gitu. Kalau Anda ditanyakan begitu, berapa murid Yesus? 12 gitu ya. Anda Kristen berapa lama? Oh, udah puluhan tahun, Pak. Jadi menurut Anda Yesus itu cuma punya murid 12? Betul, 12 rasul. Berapa tahun jadi Kristen? Udah puluhan tahun, Pak. Sama pendeta kamu dibilang masuk surga nggak? Pasti masuk surga, Pak. Yang jadi juru selamat siapa? Yesus. Yesusnya jadi apa di surga? Jadi putra Allah, Pak. Terus Allahnya masih Bapa. Sejak kapan juru selamat kok putra Allah? Ya kata pendeta saya begitu, Pak. Berapa tahun jadi Kristen? Puluhan tahun, Pak. Masuk surga? Masuk surga, Pak. Anda ketipu. Anda ketipu sama pendetamu itu ya. Saudara, saya dapat dua WA dari dua orang begini. Satu adalah dia menyesal karena dia kawin terus mu'alaf ya. Dulu kawin mengawini gadis ini bukan Kristen, lalu dia jadi mu'alaf. Ketika Natal gini dia terenyuh hatinya. Pak Pendeta, saya itu sekarang sadar agama yang kasih, keyakinan yang kasih itu cuman Kristen. Nah, terus gimana? Saya sekarang bagaimana ya Pak ya, mau tobat, tapi saya punya istri ini tentu saja bukan Kristen. Tapi saya merasakan keyakinan kasih itu cuman Kristen. Nggak ada itu melawan pemerintah, nggak ada itu kekerasan. Lah iya Pak, dulu kan gara-gara bawah perut toh. Ya silahkan aja Pak kalau mau tobat. Karena Bapak ini kan di daerah Bekasi, ya tinggal saja ya, tinggal Pak di tempat ini Pak ada kolam renang, yuk baptis gitu. Ya kalau mau tobat. Tapi memang ninggalin bawah perut susah sih Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya dapat pertanyaan tentang mujizat. Dia sangat terganggu dengan yang namanya mujizat ya, pastor jalanan. Persis sama dengan Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Namanya Simon, pastor jalanan penipu, yaitu dia adalah sihir. Baca Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Cirinya begini, tepuk-tepuk. Sembuh. Anda tahu nggak hipnotis? Anda hipnotis, tepuk hipnotis, betul nggak? Ciri khas hipnotis adalah ditepuk. Ya, ini Simon jalanan ini tukang tepuk, sembuh. Anda tahu nggak? Anda sedang dihipnotis, otak Anda dihipnotis, sakit Pak, langsung nggak? Itu sudah trik lama kayak begitu. Ya namanya hipnotis. Anda yang misalnya tidak bisa jalan pun bisa menjadi jalan karena Anda dihipnotis, tapi nanti sebentar jatuh lagi. Hanya beberapa detik itu jalan ya. Itu namanya hipnotis ya. Jadi kalau model tepuk-tepuk gini nih, sembuh, itu dihipnotis, Anda sedang dihipnotis. Sihir ya, di Alkitab ditulis sihir di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Jadi Ibu, yang ini kan ibu-ibu ini. Jangan percaya gituan, Bu, ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar, dia mujizatnya abadi, Pak. Bu, kalau sudah sembuh ya. Ya jangan mau kayak begitu. Kalau saya langsung tahu itu iblis, tipuan iblis itu ya, sihir. Alkitab menulis dengan jelas sihir. Bahkan Simon jalanan ini disebut mempunyai kuasa besar ya. Kuasa dari Allah, kuasa besar. Baca Bu, Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Ini menyesatkan. Lebih heboh daripada yang Ibu lihat itu ya. Jangan percaya gituan Bu. Itu dari iblis. Itu sihir, itu hipnotis ya. Tepuk-tepuk gini kan Bu? Wah itu hipnotis berarti. Oke, sekarang kita mau masuk di tema. Yang benar itu mana? 12 murid apa 82 murid? 12 murid Anda sudah tahu, saya sebutkan ya, cepat saja ya. Dari yang paling jelek, Yudas Iskariot ya, Yudas Tadeus, Simon Yelot, Simon Petrus udah 4, Yakobus Alfeus, Yakobus Yebedeus. Jadi yang kembar-kembar gini ada 3 ya. Udah 6 kan? Sisanya tinggal Matius, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yohanes, dan
Andreas. Jadi pas 12. Saya ulang, yang kembar-kembar, artinya yang namanya sama, Yudas Iskariot dengan Yudas Tadeus, Simon Yelot sama Simon Petrus, Yakobus Alfeus dan Yakobus Yebedeus. Lalu udah 6 tau, tambah lagi Matius, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yohanes dan Andreas. Ya, 6 tambah 6 kan sudah 12 ya. Yang saudaraan itu Simon Petrus dan Andreas itu saudaraan. Yohanes Yebedeus dengan Yakobus Yebedeus ini juga saudaraan. Kemungkinan besar Bartolomeus atau Nathanael dengan Filipus. Kalau toh tidak saudaraan mungkin kerabat dekat ini ya. Nathanael sama Filipus ya. Itu Bartolomeus, Nathanael itu. Kenapa dipilihnya 12? Apakah ada hubungannya dengan 12 suku? Enggak. Sebab Simon Petrus sama Andreas udah saudaraan. Ya, Yohanes Yebedeus sama Yakobus Yebedeus saudaraan. Berarti ini tidak mewakili 12 suku, tidak. Ya, faktanya saudara-saudara, setelah 12 ini ternyata nambah loh ya. Nambahnya di sini ya. Nambahnya ini. Nambahnya 12 rasul itu nambah juga Paulus ya. Nambah juga Barnabas, Simeon, Lukius, Menachem, itu juga disebut rasul di dalam Kisah 13 ayat 1 sampai 2. Jadi nggak cuma 12, minimal nambah Paulus, Barnabas, Simeon, Lukius, Menachem. Terus nambah lagi ini siapa sih? Justus Matias ya, Justus Matias itu karena Matias menggantikan Yudas Iskariot kan, sedangkan pilihannya waktu itu antara Justus dan Matias. Ternyata yang kepilih Matias. Jadi setidak-tidaknya 12 tambah Paulus, Barnabas, Simeon, Lukius, Menachem, Justus, Matias. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 7 tuh. Tetapi disebutnya kelompok 12 rasul. Pada akhirnya nanti yang dipakai untuk di surga adalah yang 12 rasul. Tuh. Terus yang 12 rasul itu ngapain? Ya. Matius 19 ayat 28, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk bersama-sama juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini ada di dalam penghakiman domba kambing, Matius 25 ayat 31 sampai 31 kan Yesus duduk bersemayam ya di tahtanya. Ini sama juga dengan Wahyu 21 ayat 11 sampai 12. Sama dengan Daniel 7 ayat 9 sampai 10, Yesus sebagai yang lanjut usianya itu, dan nanti ada majelis pengadilan. Jadi ke-12 rasul inilah menghakimi nanti ke-12 suku Israel di mana saja, baik di penghakiman domba kambing maupun di kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4, maupun duduk sebagai 12 dari 24 tua-tua. Di dalam Wahyu 4 ayat 4, saya ulang, ke-12 rasul ini duduk di tahta surga yang mengelilingi Yesus, itu tahtanya Yesus. 12 dari 24, kan ada 24 tahta itu, 12-nya dari suku Israel, 12 dari para rasul, termasuk tertentu di sini Matias ya. Terus dia nanti menghakimi di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, ikut menghakimi dengan yang 144.000 sepertinya sih enggak, itu hanya ikut memerintah ya. Lalu yang menghakimi itu di dalam Matius 19 ayat 28, kemudian Matius 25 ayat 31, Wahyu 21 ayat 11-12 ya, Daniel 7 ayat 9 sampai 10, itu yang 12 rasul. Faktanya sih jadinya tambah 7, setidak-tidaknya tambah 7, tapi tidak disebut 19 ya. Kemudian Yesus juga memilih 70 murid di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 dan 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 12, terus dilanjut ayat 17 sampai 20. Yesus menunjuk 70 murid yang lain tuh, menunjuk 70 murid yang lain. Ya, disuruh pergi berdua-dua, jangan bawa bekal, sembuhkan orang sakit. Ke-70 murid ini kembali ya toh, terus bersukacitalah, namamu terdaftar di surga. Kalau urusan ngusir setan, Bu, jangan terpesona ya, Bu ya. Pak Haji lebih jago, Bu, Pak Haji sebelah ya toh. Kalau cuma tepuk-tepuk gini terus
nggak sadar sakitnya hilang, alah itu hipnotis, Bu. Ya, 12 murid, 12 rasul tadi sudah ya. Kemudian 70 murid ini bukan rasul. Yang 70 murid bukan rasul. Contoh-contoh nama-nama yang ditulis antara lain 70 murid itu siapa? Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmeas, Nikolaus ya. Di dalam Kisah 6 ayat 5 ini contoh-contoh dari 70 murid. Sebenarnya 70 murid juga nanti nambah seperti misalnya Timotius, misalnya Titus, terus siapa lagi ya itu Timotius, Titus, ya itulah itu ya. Mereka itu nambah ya toh. Jadi tidak hanya 70. Jadi sebenarnya murid Yesus itu disebut kelompok 12 dan kelompok 70. Yang 12 sih pada akhirnya tidak 12. Yang 12 ini levelnya rasul. Kalau yang 70 itu bukan rasul, dia pembantu-pembantu rasulnya lah begitu ya. Itu yang milih siapa? Yesus sendiri ya. Yesus sendiri, sebab di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12 Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Jadi memang Yesus sendiri yang milih. Untuk apa? Level di bawahnya rasul sebagai pembantu-pembantunya lah ya. Begitu yang nemenin gitu ya. Jadi clear ya. Kalau Anda ditanya nih gitu, Pak, udah jadi orang Kristen berapa lama? Udah puluhan tahun. Murid Yesus ada berapa? Murid Yesus itu ada 2 kelompok. Kelompok 12 yang disebut rasul, kenyataannya sih nanti nggak 12, setidak-tidaknya jadi 19 atau 20. Kemudian ada kelompok 70, kenyataannya juga nggak 70, nambah-nambah juga, nambah Titus, nambah siapa lagi tuh? Tadi saya sebut siapa tadi itu, ya itulah ya, yang lain-lain itu ya, Timotius segala itu ya, ya teman-temannya itu ya. Jadi Anda akan di Kisah Para Rasul nanti akan banyak nama-nama itu, akan banyak-banyak nama itu, termasuk murid-murid yang 70 ini ya. Di samping ada murid baru ya. Ya clear ya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tidak tahu kalau ditanya Yesus muridnya berapa ya. Pada singkat dan clear Bapak Ibu. Ini sudah mendekati Natal, jadi pengajaran-pengajaran yang penyesatan Bu, jangan mau ya, kembali ke Alkitab aja Bu ya. Jangan sampai ibu mau disesatkan oleh hal seperti itu. Penyesatan Natal paling gencar adalah Yesus itu manusia, itu Allah katanya. Ya, ada pendeta yang aduh saya sedih ngelus dada. Yesus itu, Allah itu tidak pernah berubah. Jadi walaupun dia jadi manusia, dia tetap Allah. Waktu Yesus jadi manusia, ngotot banget dijadikan Allah. Ingat saudara, giliran sekarang Yesus di surga ditolak. Yesus di surga bukan Allah, dia anak, tetap sujud pada Bapa. Ora waras ini pendeta. Ya, waktu Yesus jadi manusia, jelas-jelas manusia yang lahir anak laki-laki dipaksa suruh jadi Allah. Giliran Yesus yang sekarang benar-benar jadi Allah, dia tolak. Ora waras ini pendeta. Ya, Bu, Bapak Ibu, jangan mau disesatkan seperti itu. Ya, ini Natal 2020, ayo kita kembali ke Alkitab. Ya, jangan mau lagi, aduh saya ngelus dada, betul-betul ngelus dada. Apalagi ibu yang terpesona dengan yang namanya sihir dan apa tadi, hipnotis yang nepuk-nepuk gini Bu. Sembuh kamu, pusing hilang kamu, jalan kamu. Di samping trik-trik tipuan itu hipnotis semua Bu. Hipnotis semua itu. Ya. Ibu tahu kan kalau ditepuk? Oh iya hipnotis betul Pak, itu pakai mantra. Ya pendeta ini aja, pendetanya nggak nyembah Yesus kok. Bu, Ibu cek ya, pastor jalanan ini tidak nyembah Yesus. Dia tetap masih nyembah Bapa. Dia menolak Yesus Allah. Lah Allahnya bukan Yesus kok bikin kesembuhan. Walaupun dia comot-comot nama Yesus, persis dengan Simon, jalanan, tukang sihir, penipu di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Baca Bu, itu Simon penipu tukang sihir ini juga membawa nama Allah. Sampai orang itu bilang, kamu punya kekuatan besar dari Allah. Ya, sampai begitu loh Bu. Tapi nipu ini Bu, tukang sihir. Ya, dia tidak nyembah Yesus. Ya, tapi akhirnya Simon itu nanti tobat, dibaptis dia. Lah ini Simon tiruannya ya. Kalau ada ibu terpesona dengan Simon, juga ada yang mirip-mirip Simon. Ya, pastor jalanan juga ya toh. Tiruan, niru dari Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Niru persis tipu-tipuan pakai tepuk-tepuk. Ibu jangan terpesona seperti itu ya. Kembali ke Alkitab Bu ya. Demikian pula
Yang di Bekasi, Bapak yang di Bekasi yang menyesal memang selalu belakangan sih Pak. Ya gimana Pak ya, dulu waktu itu kan bawah perut Pak, lalu kami mualaf. Nah sekarang nyesel toh Pak. Betul-betul Bapak ini nangis ya toh, Bapak ini nangis sampai Bapak ini aduh, kedamaian itu hanya ada di dalam Yesus dia bilang. Tapi gimana ya, nggak gimana-gimana. Ya nggak gimana-gimana, tobat aja udah. Ya. Tobat diberkati, emang kalau tobat terus mau dibunuh gitu kan enggak Pak ya, itu urusan Bapak. Kok urusan Bapak mau selamat atau tidak itu pilihan Bapak. Kalau sudah Roh Kudus jamah, ambil keputusan Pak, baptis sudah ya, jangan tolak itu. Roh Kudus sudah seperti itu, udah membuat Bapak nangis, Bapak udah dibuka ya. Kedamaian itu hanya ada di dalam Yesus, keselamatan itu hanya di dalam Yesus lah. Bapak udah tahu kok, tapi sulit Pak ya, nggak ada yang sulit, baptis saja udah ya, baptis ya. Soal KTP belum ganti nggak masalah, banyak yang begitu Pak ya. Di grup kami itu di sekolah Alkitab banyak yang non Kristen ikut sekolah Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian WBS. Haleluya, amin.